Pak Ipri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yuli? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Oh, bagaimana keadaan di sekolah, di kelas sekarang? Alhamdulillah Pak, masih kondusif lah Pak. Oh iya, heeh. Ngomong-ngomong, apa namanya, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, saya butuh bantuan Pak Ipri. Kalau Pak Ipri ada waktu, saya ingin bicara dengan Pak Ipri. Eh, Kira-kira apa Bu ininya yang perlu kita apa namanya bicarakan hari ini? Begini Pak, saya ada masalah dengan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Ada 2 orang siswa saya itu di kelas 6 Pak, belum bisa Hmm, membaca dengan lancar. Nah, 2 orang ini masih mengeja begitu. Nah, yang satunya ini kalau disuruh baca sudah ada suaranya mau mau bisa terdengar. Tapi yang satu lagi itu kalau suruh membaca suaranya pelan sekali. Seperti dia tidak percaya diri kalau suaranya didengar oleh orang lain itu. Padahal dia ya sama dengan yang satu bisa mengeja tapi belum lancar membaca. hmm, hmm. Oh, jadi apa namanya? Ibu Yuli memperoleh apa namanya menemui masalah terkait dengan masih ada anak yang belum bisa membaca Bu ya. Iya Pak, padahal mereka itu sudah di kelas 6 Pak, kan nggak lama lagi kan akan ujian. Saya bingungnya seperti nanti kalau mereka akan ujian, baca soalnya itu gimana kalau mereka belum lancar membaca dan masih mengeja seperti itu. Begitu. Iya, Eh, Tepatnya dua orang Bu ya. iya Sat- dua eh, orang Pak. Masih mengeja, satu orang lagi malah suaranya tidak kedengaran kalau diminta untuk Iya, membaca. Begitu Bu ya. mm-mm. Iya, iya Oh, Pak. hmm. Kalau menurut Ibu sebabnya apa kira-kira Bu, yang apa, faktor yang menyebabkan demikian? Oh, begini Pak, hal ini dimulai ketika pandemi COVID-19 kemarin Pak ya. Hmm, Ketika itu mereka masih berada di kelas 2. iya, Terus ketika itu mereka baru belum juga masih mengenal huruf Pak. Nah, mhm, kemudian karena COVID, kami kan kita kan nggak sekolah waktu itu Pak ya, cuma secara daring. Jadi kami tidak bisa membimbing dia, mereka berdua itu untuk belajar membaca seperti itu. Jadi mereka sekolah kan secara daring dan tidak bertatap muka, jadi kurang bimbingan dari guru dan orang tuanya pun kurang apa namanya kurang perhatian dengan mereka seperti itu Pak. mhm. Oh berarti, kendalanya ini, apa yang pertama karena tempo hari, apa namanya, masa pandemi, sehingga belajar daring ya, karena belajar Mm-mm. daring jadi, apa namanya, pembimbingan kurang maksimal begitu Bu ya? Ya, kurang maksimal dan akhirnya karena mereka padahal mereka tidak bisa membaca, tetapi kan waktu corona itu kan anak-anak bagaimanapun keadaannya harus naik kelas, Pak. Jadi selama 2 tahun pandemi itu mereka naik kelas begitu saja walaupun mereka belum bisa membaca. Sehingga Oh, ketika di kelas 4 mereka belum bisa membaca, Pak. Bahkan masih baru tahap mengenal huruf di dikte pun masih belum bisa seperti itu. Jadi kami di kelas 4 itu ngajari mereka mengeja membaca seperti itu. Dan sampai mhm, sekarang di kelas 6 mereka belum lancar bacanya. mhm, mhm. Oh jadi, apa namanya, karena Covid Bu ya, sehingga Hmm, apa kurang apa maksimal belajarnya, gurunya juga tidak bisa maksimal dan ditambah juga orang tuanya juga kurang nah, maksimal. ya, Begitu ya ya, permasalahannya. uh-uh. Eh, dari apa namanya permasalahan tersebut, kira-kira kalau menurut apa namanya pemikiran Ibu Yuli, apa kira-kira yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, kira-kira kan ada apa namanya demikian masalahnya ya. Kalau menurut pikiran Ibu Yuli, Mm-mm. kira-kira
apa ya apa nama ide atau gagasan yang apa untuk mengatasi masalah ini yang bisa Ibu pilih kira-kira demikian. Baik Pak, di sini Mm-mm. saya punya ide ya Pak ya, saya ingin memberikan les tambahan untuk kedua murid tersebut. Nah, tapi itu di luar jam sekolah Pak. Kalau di jam sekolah kan kita kan kurang waktu Pak ya. Jadi Mm-mm. pengennya les tambahan itu di luar jam sekolah seperti itu. Mm-mm. Nah, kemudian nanti saya inginnya itu menemui atau menghubungi kedua wali murid anak tersebut untuk membicarakan masalah ini, Pak. Mm-mm. Oh, jadi antara lain Ibu ingin memberikan tambahan belajar ya, Iya, les tambahan seperti itu. melakukan komunikasi efektif dengan wali murid sehingga Mm-mm. ada kerjasama begitu Bu ya. Iya. Mm-mm. Ya, saya kira ini bisa menjadi salah alternatif ya. Salah satu alternatif yang bisa Ibu pilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira kalau ini sudah menjadi pilihan Ibu, apa dukungan apa kira-kira yang dibutuhkan sehingga rencana Ibu ini betul-betul bisa terrealisasi dengan baik. Oh, ini Pak, saya akan sesegera mungkin Pak menemui orang tua murid tersebut Pak ya untuk membicarakan masalah anak tersebut yang tidak bisa membaca. Apakah mereka akan les tambahan ini langsung dengan saya sebagai gurunya atau memanggil guru lain sebagai les privat seperti itu Pak ya? Itu mungkin bisa dibicarakan dengan orang tua mereka dan apa namanya maksud saya itu yang penting mereka bisa membaca mau les sama siapapun kan apa dengan saya langsung apa dengan memanggil les privat di rumahnya seperti itu terserah orang tuanya yang penting anak segera bisa membaca saya akan koordinasi dengan kedua orang tuanya seperti itu karena Mm-mm. ini menyangkut biaya kan Pak nanti kalau dia manggil orang lain suruh les kan ini di luar jam sekolah Pak ya kan Mm-mm. koordinasi dengan orang tuanya seperti itu Pak. Jadi langkah pertama Ibu akan berkomunikasi dengan orang tua ya, Iya, bicarakan apakah dia les tambahan dengan Ibu Yuli sendiri atau mungkin hmm, orang tua memilih eh, privat dengan guru yang lain. iya, Demikian. Kira-kira iya, yang Ibu tawarkan kepada orang tua itu nanti kalau misalnya dengan Ibu Yuli atau dengan guru yang lain, eh, mm-mm. di mana mereka apa namanya apakah di rumahnya apa atau di mana nanti apa namanya pelaksanaan tambahannya itu. Nah itu makanya Pak saya akan menemui koordinasi dengan kedua orang tuanya murid tersebut Pak ya mencari solusi yang tepat. Apakah mereka akan diantar ke rumah saya atau sepulang sekolah mereka langsung les di sekolah itu, kemudian atau dia manggil orang ke rumahnya seperti itu untuk les tambahan. Jadi kalau kita langsung ketemu dengan wali murid kan enak ini apa namanya Pak membicarakan solusinya tersebut Pak. Hmm. Eh, kalau apa namanya menurut pemikiran Ibu itu butuh berapa lama kalau apa namanya kira bisalah dia untuk standar bisa membaca begitu dari tambahan privat tadi. Oh iya Pak. Menurut saya ini sekitar kurang lebih kalau dia setiap hari mungkin 2 bulan sudah bisa Pak. Oh, Kalau jadi hmm, masih 2 bulan apa nah kemungkinan eh, anak yang 2 orang tadi itu sudah bisa hmm. membaca. Ya. Tapi harus setiap hari itu kalau seminggu 2 kali atau 3 kali mungkin belum maksimal Pak. Kalau setiap hari insya Allah dalam waktu 2 bulan bisa terlaksana. Nanti Bu, kira-kira dengan orang tua menyarankan apa setiap hari atau bagaimana Bu? Kalau menurut saya enaknya setiap hari, Pak. Karena ini kan sesegera mungkin anak harus bisa membaca ya, Pak ya. Mengingat anak sebentar lagi mau ujian, udah kelas 6, Pak ya. Nanti kalau dia sudah membaca tinggal melancarkan lagi kan enak, Pak ya. Tapi kalau masih
Kalau apa namanya cuma seminggu 3 kali atau 2 kali mungkin kurang apa namanya kurang pas gitu waktunya untuk mengejar ketertinggalan ini Pak. Mhm mhm. Oh, jadi apa namanya, intensif Bu ya, eee, Iya, saya cepat untuk mengejar heeh, ketertinggalan. lebih heeh, iya. Ikan cepat ikan gabus Pak ya, lebih cepat lebih bagus seperti Iya, itu. heeh, ikan gabus. Iya, Begini Bu, kan waktu kita kan terbatas Bu ya, iya. eee sebelum kita apa namanya, akhiri percakapan kita, apa yang bisa Ibu simpulkan, dari apa namanya, percakapan kita hari ini? Dari permasalahan tadi kan kita Dari sudah bicara. percakapan baik Pak, dari percakapan ini alhamdulillah saya sangat senang sekali Pak, Bapak Ipri bisa membantu saya menyelesaikan solusi dari masalah saya tadi Pak ya. Alhamdulillah saya sudah terbuka pikirannya bagaimana caranya agar anak-anak saya segera bisa lancar dalam membaca Pak. Terima Mhm. kasih kepada Pak Ipri, Sama-sama Bu saya sudah Yuli. menemukan solusi atas permasalahan saya Pak. Ya, sama-sama Bu Yuli. Sama-sama. Semangat terus Bu Yuli ya. Baik Pak. Ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum. Iya Pak, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut Bu ya untuk sesi saya ya. Ya, lanjutkan Pak. Iya Pak, Sebagai silakan. Assalamualaikum Bu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ipri, apa kabar? Waalaikumsalam Alhamdulillah. Pak Ipri, apa kabar Pak Ipri? Alhamdulillah baik Bu. Eh, begini Bu, Bu Yuli. Kan Iya Pak, apa, iya Pak, eh, apa yang bisa saya bantu Pak? kan begini, apa namanya? Saya kan ada rencana begini Bu. Ada rencana untuk apa namanya? Mengajar dengan pendekatan yang berbeda dengan sebelumnya Bu. Kalau sebelumnya kan saya itu mengajar, aduh kelas saya itu pasif, anak-anaknya apa namanya? Kalau kerja kelompok itu susah, yang bekerja itu saja. Nggak banyak yang apa namanya, nggak ada kerjasama begitu ya. Kesadaran dirinya juga kurang Bu gitu ya, jadi kelas kurang nyaman begitu Bu. Jadi saya ingin Hmm, eh, kelas saya nanti lebih nyaman, anak-anak itu memiliki kompetensi sosial emosional yang baik, berani mengambil eh, apa namanya keputusan yang bertanggung jawab, bisa bekerja sama, memiliki kesadaran diri. Gitu Bu rencana saya. oh jadi begitu Pak ya. Pak Ipri Ya, ingin melakukan inovasi dalam pembelajaran ya Pak ya. Lalu, betul. oh ya ya, lalu tujuan Pak Ipri, perencanaan atau rencana yang akan Bapak lakukan itu terkait dengan perencanaan ini tentang apa namanya pembelajaran sosial emosional ini apa rencananya Pak? Iya, kan saya rencananya apa namanya pekan depan saya mau mengajarkan eh, teks cerita sejarah begitu. Di Hmm. teks cerita sejarah, saya ingin mengajarkan teks cerita sejarah itu kepada murid-murid saya setelah saya terapkan pendekatan apa namanya berdiferensiasi. Ini saya gabungkan juga dengan apa namanya pendekatan sosial emosional. Ya, saya akan apa namanya mengelompokkan murid-murid saya itu, saya bagi setiap kelompok itu harus ada yang apa namanya yang kompetensinya memang sudah bagus ya, digabungkan sehingga merata setiap kelompok itu, dan saya ingin menyampaikan kepada mereka, membuat suasana hati mereka tenang dengan apa, pertama mungkin saya ajak bergurau, ice breaking terlebih dahulu, menanyakan kabar ya, terus mereka berkelompok dan saya minta mereka itu semuanya berbicara ya, tidak ada sanksi, tidak ada apa namanya walaupun mereka salah bicara tidak ada sanksi sedikit pun sehingga mereka bisa berani Bu. Oh, begitu Pak. Bagus sekali Pak ide Pak Ipri. Nah, menurut Pak Ipri kan ingin melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE, Pak ya,
Ya, betul. sosial emosional Pak ya. Nah, Hmm. menurut Pak Ipri, ukuran keberhasilan atau kriteria yang bagaimana yang Bapak harapkan? Ah, bagaimana Bu ya? Kalau menurut saya itu yang pertama murid-murid saya itu bisa bekerja sama begitu Bu. Jadi ada kompetensi mereka itu eh, berelasi begitu. Jadi mereka bisa membangun relasi yang baik. Kemudian mereka apa namanya berani mengambil tanggung jawab, ya keputusan tanggung jawab. Misalnya mereka bisa apa berani mengambil peran dalam kelompok, berani mengambil, oh saya mau jadi moderator, oh saya mau menjadi apa namanya nutulen, oh saya mau menjadi pemakalah gitu Bu. Jadi masing-masing itu berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian mereka sadar potensi mereka, kemudian mereka saling menghargai begitu Bu. Oh, begitu ya Pak Ipri ya. Baik Pak Ipri, berarti Pak Ipri ingin apa namanya KSE itu terintegrasi dalam RPP itu dan dilaksanakan oleh seluruh siswa Pak ya. Semua siswa terlibat langsung Pak ya. Ya Nah, benar. menurut Pak Ipri, hal apa saja yang harus disiapkan untuk mencapai kriteria keberhasilan rencana tersebut, Pak? Kan saya begini Bu, ya saya kan buat apa rubrik ya, rubrik rubrik yang apa namanya pengamatan Bu ya. Saya akan observasi, saya akan apa dari kelompok-kelompok berjalan ya, mengamati pertama eh, kerjasamanya misal ya. Mereka melakukan kerjasama, saya berikan misal baik, cukup, kurang. Tinggal apa berikan checklist saja ya. Kemudian apa namanya mengambil keputusan yang bertanggung jawab ya, ada yang mandiri, secara mandiri mereka mengambil peran sebagai moderator, sebagai apa namanya pemandu. Akan saya buat apa namanya rubriknya Bu. Ya, Itu ya, ya. bagus sekali Pak, bagus. Ya, saya sangat setuju Pak. Lalu hal apa saja yang sudah ada yang dapat membantu keberhasilan rencana tersebut, Pak? Hal apa saja yang sudah ada yang dapat membantu keberhasilan rencana tersebut, Pak? Apa ya apa namanya kalau seingat saya sudah ada RPP-nya Bu Ya. ya, rubriknya juga sudah saya siapkan Bu ya. Hmm, Nanti apa bisa Ibu lihat juga ya, nanti mungkin ada yang perlu diperbaiki dari rubrik yang saya siapkan itu baik ya. Pak. Ah, itu Bu, yang sudah saya siapkan. Ya Pak, bagus sekali Pak idenya Pak. Memang eh, baik Pak, Bapak sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Lalu bagaimana komitmen Bapak Iya Bu, untuk mewujudkan kapan Bapak akan melaksanakannya Pak? rencana saya paling lambat pekan depan Ibu. Pekan depan saya itu ada jadwal di hari Senin di kelas 12 IPA 3 begitu Bu, di jam ke apa 3 dan 4. Jadi saya rencana di jam tersebut ingin menerapkan itu ya, dan RPP saya sudah siap, rubrik sudah siap, dan saya berharap juga Ibu bisa apa mengobservasi saja langsung Bu pada hari itu, sehingga apa namanya saya bisa mendapat umpan balik yang lebih lebih komprehensif Bu. Oh ya, baik Pak. Insya Allah akan ini Pak, akan saya observasi langsung. Tapi Pak Ipri, jam keberapa ya Pak ya? Kalau jam pagi saya ada observasi di kelas lain Pak. Pak Ipri, jam keberapa itu mau diobservasinya? Itu kan kalau jam ke itu apa pukul 9 Bu. Bisa Ibu? Oh ya ya, Insya Allah Pak. Saya usahakan Pak ya. Insya Allah. Iya. Saya Terima usahakan kasih. saya bisa masuk ke kelas. Iya Pak. Terima kasih Nah Ibu. begini, Iya, ya Pak. eh, sudah Oh, ya Pak. apa sama memberikan apa namanya pencerahan untuk saya merencanakan kegiatan pembelajaran yang belum pernah saya lakukan selama ini, dan ini ingin saya terapkan Bu. Terima kasih Ibu. Baik Pak, Mudah-mudahan bagus sekali apa yang Bapak lakukan.
Bagus sekali Bapak ingin berinovasi dalam dunia pendidikan, Pak ya. Memang harus begitu, Pak. Kita harus melakukan inovasi. Salah satunya Pak Ipri berencana menerapkan pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi. Ini adalah salah satu tujuan pembelajaran KSE yang terintegrasi dalam RPP ya, Pak, agar pembelajaran di kelas menjadi lebih baik lagi, pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran yang menyenangkan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Iya Bu, betul Ibu. Terima kasih Ibu, sekali lagi Ibu, terima kasih telah memberikan apa namanya pencerahan untuk saya. Mohon dukungannya, mudah-mudahan pada pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima Baik kasih Pak, Ibu. sama-sama. Ya Pak, tetap Assalamualaikum. semangat Pak ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.